Halo, saudara-saudara. Kembali lagi di podcast Rostandi ataupun Rostandi Interview. Jadi ini itu memang referensinya dari Kang Solehun Interview ya di YouTube-nya. Beliau punya podcast juga. Aduh kalau hujan. Tapi kalau beliau itu dipegang kayak gini, kalau saya tadi nyobain sempat sambil cek sound ternyata cangkel guys. Oke, hari ini setelah sekian lama saya tidak upload sampai lupa kalau saya punya channel YouTube Rostandi Pro setelah 2021 kalau nggak salah terakhir upload itu, dan sekarang baru mau upload lagi di konten podcast. Dan khusus untuk saat ini dan kedepannya juga, kalau misalnya konsisten dan semangat, saya akan sering upload video-video game podcast seperti ini. Dan hari ini saya sudah bersama Herman Nurdin. Apa kabar, Man? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik lah ya. Kita kenal di HMI dan juga satu angkatan juga perkuliahan. Sekarang kita semester akhirnya. Ya. Semester memang ke jangar-jangar nah ya. Banyak cobaan. Asli banyak cobaan untuk semester akhir ini. Tetap tabah sampai tuntas. Wisuda teh berarti lamun lancar mah bulan Novemberannya. September lah kalau emang Septemberan paling mentok November. Ayeuna teh karek bulan April guys. Dan iya bulan puasa sebetulnya mah nungguan buka gitu. Jadi podcastan heula bersama Mang Herman Nurdin. Ngaran teh nama kayak sarwajeng bupati gitu man filosofina kumaha Herman? Nama itu adalah doa. Jadi orang tua saya yang mungkin memberikan nama ini tidak karena lain dan sebab akibat, pasti ada tersendiri. Ari secara arti naon Herman teh? Secara arti Herman nya, namun dipanggalkan herte kan di bahasa Inggris. Man bahasa Inggris. Manusia namanya. Manusia laki-laki urang. Laki-laki. Nah, henteu her teh asa jang awewe ya. Manusia setengah laki-laki. Lamun hi yang lalaki, her yang awewe berarti manusia perempuan ya. Sedangkan nur itu kan bahasa Arab, artinya cahaya itu ya. Agama. Jadi cahaya agama. Herman Nurdin berarti manusia perempuan cahaya agama yang bercahaya agama. Aduh ya emang masih ada kelembek-kelembekan gitu. Ari NTT anak ke hiji? Saya anak ketiga. Ti? Kalau ada kakak saya berarti saya anak keempat. Tapi tidak lahir ke bumi. Dalam arti sudah wafat dalam keadaan baik. Ari berarti ayeuna teh nuju anu ada teh 3 bersaudara. Saya 4 sama saya berarti 4 bersaudara. Herman Nurdin teh nu katilu. Jadi masih kena puga ade. Masih punya adik. Oh, naon teh bahasana teh disebut teh? Pangais bungsu. Pangais bungsu. Eta guys, kalau di Sunda mah karena kan beraneka ragam bahasanya. Jadi salah satu sebutan untuk orang yang yaitu punya adik tapi dia hampir terakhir, sebelum yang terakhir lah adina itu teh disebutna pangais bungsu. Nah, kumaha man ente riwayat baheula keur leutik ente masih kene di lembur atau di kota keseharian? Sampai sekarang masih di lembur. Perkampungan lah ya. Pernah jadi nyoba pas SD kan pernah sempat lulus terus di nasi bahasa teh jeung lanceuk nih. Di Cinangsi ngilu jeung lanceuk di Cinangsi. Selama 6 tahun setelah 6 tahun tuh kembali lagi ke 6 tahun ke Tonjong, ke rumah asal. Jadi di tempat kelahiran 6 tahun, di
di tempat orang lain pun 6 tahun. Jadi sampai sekarang pulang lagi ke tempat asal. Oh gitu. Tapi orang lain nanti lanjut kan, lain sasaha gitu. Lancuk Oh saya iya. ngilu ka Lancuk Bagus bagus. Di mana teh rumah teh? di Cikalong Kulon, Cikalong Kampung Tanjung Kulon, Hilir. Kampung Tanjung Hilir, masih daerah Cianjurnya. Ya, daerah Cianjur. Cikalong Kulon mah berarti deket iya ya. Naon teh? Panjarahan, Mama Panjarahan. Cikundul. Namanya Cikundul. Jauh tuh di Mama Cikundul mah. Di rumah ka Cikundul tuh ya sekitar 25 menitan lah. 25 menit lumayan lah nya. Ya. Teu Ditempuh teuing, dengan tapi teu jauh teuing. berkendaraan bisa 25 menit. Kalau berjalan kaki ya cukup lama. Eta teh mau ramean teh lamun keur hawalannya. Mama Cikundul teh tikeun ka nya macet segala gini. Macet pasti tentu. Ya, luar biasa lah nya. Ari ayeuna mah meureun ini man kita bukan kita sih dah sebetulnya mah itu can tentu anu nonton jeung henteu cuman ya meureun ini mah hanya untuk ya berbincang-bincang santai saja. Kalau dulu man SD itu tahun berapa di mana man dulu masih daerah Cikalong? SD masih daerah Cikalong di SDN Gedong 2. Gedong 2 teh daerah Pamengpeuk ya. Cikalong Kulon. Terus lanjut SMP di Nurulbayan. Nurulbayan mah nu di pertigaannya dinya nya. Naon ngaran wilayahna teh? Kampung Leuwi Bungur nya teh aya saha? Anasnya. Senior HMI oge. Guys dari himpunan mahasiswa Islam. Banyak senior HMI di Nurulbayan. Banyak. Akhirnya SMK masih di NB. SMA di NB. SMA Nurulbayan. Lulus tahun 2020. Oh, tahun Covid-nya. Tahun Covid tuh. Jadi memang guys, lulusan tahun Covid itu yang seingat saya mah dulu pengalaman memang angkatan yang paling gak jelas guys. Soalnya betul. Kita itu dapat informasi bahwasanya nggak jadi ujian nasional itu H-1. Ya. H-1 besoknya mau ujian berarti hari Minggunya. Bahwasanya Cianjur ditetapkan sebagai lockdownnya dulu tehnya. Iya. Intinya mah ulah keluar. Pas hari Senin pada datang bubar. Tapi sempat datang ente mah. Saya mah kan aya pengumuman lah. Bahwasanya terjadi gitu enak ditunda ke waktu yang belum ditentukan kan dulu teh. Akhirnya kan kita ngambang dulu pada saat itu pembelajaran udah habis, tinggal ujian terakhir. Ya, tapi kan ternyata ke Covid. Nah, tah teken ka lulus, kalau saya pribadi sampai ke lulus itu di 2020. Itu gak jelas, guys. Memang diganti sama ujian sekolah tapi gak ada perpisahan kalau saya, gak ada perpisahan. Kalau di saya mah ada cuman sederhana gitu nih. Nah, saya mah gak ada sama sekali, cuman ada itu pembagian kelulusan doang dan itu pun ya tuh sangat sederhana banget gitu, nggak expect yang gimana kan harusnya mah momentum SMA itu momentum sekolah jenjang terakhir ya. Harapannya saya itu kan akan ada pernak-pernik acara yang bagaimana gitu, tapi kan karena memang Covid zaman kita akhirnya ya asa tiba-tiba beres SMA teh dulu tuh. Terus benar lulusan Covid jadi kan. Terus kuliah lanjutnya. Kuliah Kak STI Al-Azhar tapi sempat ini ceritanya sempat tidak ada berpikiran untuk kuliah memang karena yang nanti mau istirahat dulu lah 1 tahun mah gitu carilah pekerjaan tadi nama ya tapi disebutkan dong ya gak apa sok ada dia mah terbuka tapi saya teh bahala teh nganter sesama teman si Eka benernya pan orang teh man jujur pertama kali kan orang mah saya itu gak ada kenalan sama sekali ya untuk masuk ke STI Al-Azhar. Masuk sendiri aja ke sana tentunya dengan background cerita yang nanti saya ceritakan di video yang lain. Yang jelas saya masuk ke sana tanpa ada yang kenal. Pertama kenal itu Herman sama Eka pada saat itu karena kita satu majelis di tes. Satu majelis tes dan ada Herman sama si Eka. Si Eka teh nu tadi nama Herman itu cuma nganter Eka gitu. Cuman diajak-ajak sana. Ini Herman orang tahun sekarang sana. Saya teh emang niatna kewe tahun
sebelum sesudah 1 tahun, pasca 1 tahun saya kan, karena saya tidak ada tidak ada keturunan untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi nggak ada yang mendorong gitu. Ini pun kuliah di sini pun ya orang tua support aja selama kegiatan itu baik. Tapi alhamdulillah nyampe detik ini ya masih bertahan. Malah nu dianteran atau bertahan. Sampai semester berapa sih Kak? Kalau nggak salah semester 2. Semester 2 ke terus udah ini ya, udah selesainya, dia udah keluar. Aduh, padahal itu. Saya asli dulu kan kenal itu mereka berdua guys. Eka saya tahu lah, bahkan itu kan anak berpotensi ya, HMI juga kan dia. HMI juga bareng-bareng. Akhirnya kuliah saya di bareng-barengan selalu bareng berdua lah ya. Emang karena satu arah, satu jalur juga, jadi ya sekalian dengan harapan koma ya teh aya hubungan atau enggak ada harapan apapun sekarang berarti dulu mah ya. Ya. Ya saya juga tahu lah orangnya, dan ya mudah-mudahan aja kalau misalnya nonton ya kebetulan. Apa kabar Teh Eka? Masih ingat gak nih sama ini? Herman mah udah pasti masih ingat, tapi sama saya Rostandi. Ya kalau ada waktu Teh Eka main-main lah, karena kan Teh Eka juga masih bagian keluarga dari HMI ya. Kita selalu terbuka lah HMI untuk Teh Eka. Berarti kuliah Al-Azhari teh semester akhir. Dulu teh kan teka bayangnya kuliah, dan sebetulnya saya sama sih, da ngisi kagabutan we. Saya mah dulu kan Covid, gak bisa apa-apa, cari kerja juga kan memang lagi sulit-sulitnya. Akhirnya ada kesempatan kuliah, keluarga dukung ya, kenapa gak diambil aja gitu. Ngambil jurusan PAI-nya gitu deh. Saya tuh sebenarnya ngambil PAI itu emang karena tak apa gitu ya jurusan saya mah dulu mah emang bener-bener kosong gitu nih, emang poek, emang tadi emang niat gitu. Terus apalah Al-Azhari oke di senior karena ada yang melanjutkan di sana. Terus senior itu jurusan PAI gitu. Kalaupun emang ada tahu ada HKI ya tidak menutup kemungkinan lah saya masuk HKI gitu. Karena itu bisa di ya emang karena tahunya PAI gitu. Karena kebanyakan kan mayoritas PAI, jadi masuknya PAI. Masuk kelas karyawannya beda jang saya guys. Kalau kelasnya saya itu masuk ke reguler, yang jadwalnya itu weekday. Kalau Herman itu masuknya di weekend, dia di hari Sabtu dan Minggu. Nah terus beranjak kesini kan mengenal juga beberapa macam kegiatan, dan salah satunya kita satu organisasi di HMI-nya. Kenapa HMI man? Baheula man. Jadi gini, sebenarnya saya nggak pernah tahu ya organisasi ekstra ataupun intra dari kampus. Saya benar-benar poek. Cuman saya dapat arahan dari almarhum kepala sekolah Nurbayan, Bapak Hasan Basri. Beliau menuntut untuk berikutan HMI. Oh langsungnya. Ya. Terus bahkan beliau pun yang mengontak ketua umumnya langsung. Dulu. Pas zaman Edwin lainnya pas zaman Edwin Nursalam ya, menitipkan saya dititipkan kepada ketua umum HMI yang dulu. Sempat saya masih emang karena emang nggak tahu apa-apa, jadi saya ngalir kayak gitu dan akhirnya masuk. Dan satu LK guys, kalau di HMI itu ada proses masuknya, itu ada latihan kader 1 LK 1 dan saya sama Herman itu dulu bareng di 2020 ya, akhir tahunnya. Dan di masa kepengurusan memang masih Tum Edwin pada saat itu, dan sekarang saya juga udah gak kerasa udah mau 4 tahun guys ber-HMI dengan Herman juga. Dan kalau saya sih konsisten ya, dan merasa ya nyaman aja gitu di organisasi yang sebetulnya sudah tua, 75 tahun HMI berkiprah, dan kita menjadi bagian di dalamnya. Itu memang pengalaman yang cukup luar biasa, membanggakan ya, walaupun dengan setiap dinamikanya yang ada, baik itu dari setiap kepengurusan periode-periodenya, tapi untuk saat ini saya masih menikmati. Dan untuk saat ini perkembangan HMI di khususnya di Al-Azhari juga kan pesat ya, banyak ya.
dibandingkan dengan dulu pas waktu kita masuk itu, dulu kita masih minoritas sedikit. Dan alasan saya kalau dulu masuk HMB justru karena itu, karena HMB-nya minoritas, akhirnya saya merasa tertarik gitu, karena gak suka yang rame-rame guys. Kalau organisasi sebelah kan ada satu lagi itu udah rame, udah berkembang, tapi untuk saat ini memang kita bisa dibilang seimbang lah untuk dari segi kuantitas. Nah, kita di HMI berarti berproses. Tapi selain daripada HMI oke kan, tentunya ada organisasi-organisasi lainnya, khususnya kan di internal kampus. Terus saya salah satu organisasi anu memang mewadahi karena pencinta alam belajar itu. Nah, itu teman, tapi Herman kan masuk ke sana ya, itu basicnya memang mencintai lingkungan atau bagaimana man? Baik, jadi ceritanya gini, saya kan tipikal orang anu emang mudah untuk kedinginan atau hipo. Nah, saya pernah ke daerah Cempaka yang dingin airnya, gak lama kemudian saya itu sering sakit. Jadi emang karena beda cuaca ya, emang belum beradaptasi. Tapi setelah saya sebelum masuk ke organisasi itu, saya mencoba untuk naik bukit dulu, Manangel. Gunung Kasur yang ada di Cipanas. Wah, tuh etama. Itu pertama kali saya bukan mendaki, ngecamp lah kayaknya. Ya. Saya terlalu di pikiran itu selalu aduh takut hipo, soalnya kan saya terkuat kan namanya kedinginan. Tapi setelah dicoba alhamdulillah gitu, tidak terjadi lagi. Emang karena kan adalah ada ilmunya gitu yang mengatasi orang yang hipo. Dan salah satunya itu dipelajari di organisasi yang memang mencintai alam tersebut. Bagus. Berarti naik gunung sering man? Kalau dibilang sering enggak, cuman dalam 1 tahun itu adalah 4 kali ataupun 5 kali naik. Start naik gunung dari mulai perkuliahan atau emang dari dulu sering naik gunung? Kalau naik gunung yang sebelum masuk udah sering naik gunung. Maksudnya sebelum masuk organisasi tapi udah kuliah nih. Berarti setelah perkuliahan baru intens. Ya, berapa gunung total untuk saat ini yang sudah ditaklukkan, bahasa nama gitu merenya? Mungkin untuk tahun 2000 kebanyakan sih 2023 karena emang masa-masa lagi ada waktu, ada budget, dan ada seseorang, maksudnya ada teman gitu, kan harus teman emang frekuensi gitu. Pertama saya Gunung Gede itu yang ada di Cipanas. Masih daerah Cianjurnya. Ya, berarti gunung pertama Gunung Gede. Yang benar-benar gunung gitu. Emang dinginnya itu ya, banyak orang sih yang bilang gunung itu gunung pemula, tapi saya rasa Gunung Gede itu bukan pemula, karena dari ketinggiannya, dari cuacanya gitu. Saya dengan ketinggian 2.900 kalau nggak salah, 2.900-an lah, hampir 3.000. Itu lumayan tinggi juga. Saya ke sana berapa kali ya, kalau dihitungkan adalah kalau 2023 itu nyampe ke 4 kali. Sampai ke pernah lintas di Pia Putri, nyampe ke Pia Cibodas. Saya pernah lintas. Jadi saya trek malam itu sekitar saya berangkat pukul maghrib berangkat ya, nyampe ke atas ke Surken itu jam 10-an. Tergolong cepat itu ya? Ya, karena kan emang karena gak macet jalannya gitu. Karena kan salah satu hambat itu emang karena macet jalannya. Jadi lewat jalur rahasia kalau. Terus setelah mendirikan tenda waktu pukul jam 10 itu, paginya itu biasa makan gitu, terus bongkar tenda, langsung naik ke puncak, lintas ke Pia Cibodas. Setelah itu, setelah nyampe di
base camp Cibadak kalau nggak salah itu, saya mendirikan tenda dengan teman-teman. Setelah itu saya tektok ke Gunung Pangrango. Jadi dalam 2 hari itu 2 gunung, 2 hari gede, 2 gunung. 3 hari lah, 3 hari 2 gunung, Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Ya, Kuat teh. ya kuat. Alhamdulillah tidak ada yang sedikit pun yang sakit gitu. Alhamdulillah sehat karena saya membawa berapa orang ya, 6 orang, 7 orang. Yang 7 orang nah memang orang, itu nah. udah kompak gitu. Ya udah kompak, udah ya. Kalau di gunung mah kan kita kelihatan gitu jiwa korsanya itu dipakai, karena kan mau tidak mau dia pun ikut ke kelompok kami gitu. Bener. Itu tuh 7 orang tuh yang udah saling kenal sebelumnya. Udah itu mah balad apa sih, Pak? Balad di Lemur kayaknya. Tapi ya, ada sobat karib lah ya 2 orang malah yang pengen ikut gitu, yang nggak akrab banget, cuman Nggak akrab ketika di jalan. ketika di gunung pasti akrab. Iya. Satu malam dengan orang yang asing, ketika naik gunung ya akan akrab gitu. Sebetulnya kan kalau bagi saya Maman ya, karena memang bukan orang yang suka sih suka, tapi gimana ya, mungkin orang yang belum pernah merasakan rasanya gimana ketika lagi berjuang naik gunung, kadang suka mikir hal-hal yang kayak gini Man. Nanti Herman bisa menanggapi. Ngapain gitu Man, sekarang itu kan kita udah tahu mau capek, mau ke atas, mau ke puncak, tapi kan udah jelas kita juga tahu bahwasanya mau turun lagi. Hanya buang-buang energi dan tenaga kalau menurut saya Man. Nah, gimana itu sama uang kan jelas. Itu gimana, sepakat gak? Soalnya perspektif saya kenapa memang malas, memang saya memang malas guys itu mengakui, karena gunungan itu untuk naik gunung itu karena memang ya bagi saya ngapain. Nah, bagi Herman pemikirannya gimana tuh? Mungkin ini pertanyaan sudah menjadi umum ya, karena kan kebanyakan naon sih naik gunung gitu. Nah, sih, maksudnya gitu, ya udah we. Karena emang capek, nyangges bayarnya capek gitu ya. Jadi pertanyaan itu tidak bisa dibantah dengan kata-kata, melainkan dengan perlakuan. Jadi mencoba dulu gitu. Saya pun pernah seperti itu. Karena ketika saya udah pas naik trek aja lah, saya sering bilang gini, aduh, nah pakai kardio di horeamnya capeknya bawa keril dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika udah mau turun, udah melihat ya keindahan yang Allah ciptakan gitu, yang masya Allah. Ketika udah turun, ketika di rumah pasti mau gunung mana lagi. Aduh, itu yang akan emang sempet sih saya pas di atas ataupun pas trek mah, apalagi pas emang nggak bisa dikontrol gitu, capek dan lain sebagainya gitu. Saya sering bilang gitu, aduh saya pernah bilang gitu, mau ke gunung deui pas di jalan teh, ataupun pas di jalan. Tapi ketika udah pulang mah mau ke gunung mana lagi. Itu ya, tapi rasanya itu apa ya, ya masya Allah gitu, pemandangannya emang ada pembelajaran tersendiri ketika kita pas naik di trek itu, ada manfaatnya gitu. Ya mungkin itu pengalaman daripada ya intinya mah kesimpulannya hanya bisa dirasakan dan dijawab. Rasa-rasa yang menjadi apa ada yang di dalam benak orang-orang seperti saya itu memang harus dicoba dulu barangkali ya. Tapi ya kalau saya mah kan nggak tahu, kayaknya mau mah sempat mau, tapi kayaknya waktunya waktu dan malasnya sih guys. Aduh, tapi ajak ke teman sekali-kali. Tapi gak mau gede, saya kesan pertama kali naik gunung teh jangan yang ya yang sudah terlalu sering dijadikan pertama sama yang lain atau ya, atau minimal di luar daerah tapi yang enggak terlalu ekstrim gitu. Di mana bah referensinya kira-kira? Kalau dari rekomendasi ya untuk bagi yang pemula mungkin ya, saya merekomendasikan Gunung Prau. Karena ya yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Tengah, yaitu Dieng. Saya pernah ke sana sama 3 orang. Saya ikutan open trip. Saya mencoba untuk keluar daripada Cianjur, daerah lah.
saya mencoba untuk keluar daripada daerah. Saya pun awalnya coba-coba emang karena emang karena ada rasa khawatir gitu hati teh. Saya tahun kemarin kalau ke Gunung Prau dengan 3 orang, saya ikutan open trip. Ya emang gunungnya itu tidak terlalu tinggi. Gunung nama. Ya gunung nama. Suasananya ya emang view nage, view aqua, tahu aqua? Aqua Aqua apa? itu. Nah itu tuh view gunung. Oh, yang ada di Aqua. Label Aqua. Oh, Itu sugan teh ningali cangkang Aqua. ngambil dari view Pro yang Hmm. viewnya itu adalah Gunung Sindoro dan Sumbing. Nah, itu. Jadi ada 3 gunung yang emang deket banget Sama antara perahu. ya Gunung Sindoro, Sumbing. Nah itu view-nya itu ya itu Gunung Sumbing dan Sindoro. Ada Gunung 3 Sumbing dan Sindoro. S di Jawa Tengah itu, Sindoro, Sumbing, Slamet. Nah saya alhamdulillah sudah Ketiganya? S1, udah S1 yaitu Sindoro. Yang mudah-mudahan Oh. dengan tahun ini bisalah dengan 3S ataupun S3. Berapa itu teh biaya yang dikeluarkan, Man? Ya kalau ongkos sih kemarin itu 400 lah. 400-an. Itu ongkos. Heeh. Belum yang buat yang makan ataupun yang Total di perjalanan. berapa tuh biasanya satu kali naik gunung? Tergantung orang karena kan orang itu tiap orang itu beda. Ada yang boros, ada juga yang hemat. Kalau saya bisa bilang kalau sendiri mah saya hemat, tapi kalau ngajak itu Boros ya. enggak bisa. Apalagi kalau ngajak ini teman hidup. Tapi asal golosor itu nya. Oh. Rokok ngerokok teman? Saya Tidak. apa ya? Tidak, saya tengah rokok tapi saya terbenci kan ngerokok. Maksudnya saling menghargaan lah gitu. Dimana orang tesok gara-gara ngerokok gitu. Berarti di gunung oke nggak merokok? Saya tidak, ya kalau paling kebanyakan makan ataupun nyemil, Ngopi lah ya. ngopi ya kadang paling energen ataupun Oh, kopi juga enggak. kopi kadang sih, kadang-kadang. Karena aneh gitu, maksudnya kan gunung itu identik Iya, dengan betul. kesenja-senjaan yang memang ngerokok kopi gitu. Pasti karena kebanyakan orang yang suka naik gunung itu adalah pasti berasap, dalam arti ya suka bawa rokok atau kopi gitu. Emang cocoknya seperti itu, tapi kan kembali lagi kepada orangnya. Iya. Bahkan banyak perempuan pun yang Perempuan juga. perempuan. Ya kan sebetulnya mah itu hal yang lumrah lah ya. Iya. Udah jadi ini juga. Tinggal bagaimana ya penilaian dari kalian masing-masing aja. Cuman kalau bagi saya pribadi ya itu mah masing-masing aja lah ya gitu ya. Gitu berarti ya pengalaman naik gunung. Tapi untuk tahun sekarang belum. Nah rencana gimana ya tahun 2024 nih? Masih apa ya, di pikiran itu masih terumbang ambing dengan skripsi atau bimbingan, apalagi pengeluaran pembayaran itu sangat Betul. itu yang menjadi kan tahun kemarin mah saya masih kayaknya apa ya, bisa bilang kosong lah, tidak terlalu banyak pikiran, tapi ada waktu untuk naikin. Tapi sekarang mah kegede pun belum tuh, apalagi sekarang masih ditutup gede itu, masih Oh, di YouTube gede. Nah, ya karena cuaca barangkali ataupun ada hal yang lain, karena emang masih dalam bulan puasa. Kemarin sempat tanggal 31 itu dibuka, cuman diperpanjang sampai tanggal berapa kalau nggak salah. Tapi biasanya kalau sudah lebaran itu banyak dibuka dan banyak orang yang naik gitu. Bahkan nyampe 6.000 kalau tahun kemarin mah gitu. Nyampe ke
di atas itu. ya berserakan sampah itu yang menjadi Itu kesadaran mereka untuk maksudnya membuang sampah apakah memang selemah itu atau bagaimana? ya banyak orang-orang yang emang tidak bertanggung jawab. Oknum lah ya, Ya, tapi kan nggak di- semua saya yakin. karena kan jadi kenapa keseringan gitu itu ya karena salah satunya itu banyak orang yang membuang sampah sembarangan, banyak ada orang yang membuang mohon maaf celana dalam ya, ya celana dalam nyampe ke hal yang gitu pernah ditemukan. Ya mungkin itu salah satu kenapa gunung gede itu sering ditutup ataupun karena ingin pemulihan gitu, karena kan ketika banyak plastik itu kan sangat lama untuk Itu udah Urainya terurainya gitu. puluhan tahun Iya. itu bahkan sampai bisa kalau ratusan plastik tahun. mah. Tapi kalau emang Jadi kalau misalnya sampah gitu, kalau misalnya udah terlanjur pada buang sembarangan sama pengelola dibersihin. ya dibersihin semua. Iya. Ataupun ada orang yang tidak ya kan kalau naik gunung kan pulangnya pasti bawa sampah lah, gak mungkin gak bawa sampah karena kan di luhur di atas itu pasti kita makan, Iya. kita menggunakan mie bekas ataupun apapun bekas makan, pasti gak mungkin gak ada yang gak bawa sampah. Makanya ada bukan slogan ataupun aturan bawa turun sampahmu, artinya kan jangan sampai ada di atas gitu ya, jangan ada sampai di atas sampah itu. Jadi ketika saya pernah mendengarkan ketika ada orang yang tidak membawa sampah dari bawah, dia disuruh ke atas lagi ngambil sampah. Oh gitu. Iya, Sempat ada yang kayak gitu. sempat ada. Udah turun ke bawah. Udah turun ke bawah. Tapi dia ketahuan Terus nggak bawa ditanya, sampah. mana sampahnya? Terus Nggak dia ada. Masa alibinya, iya nggak ada gitu. Terus beliau disuruh ke atas lagi ambil sampah. ke atas lagi. Ya. Itu makanya jangan kalau ke gunung itu haruslah bawa sampah, nggak mungkin. Masa iya kalian nggak makan, nggak minum, sampah kalian kemanain, maksudnya nggak mungkin kan dimakan. Itu Pembuangan sampah itu dicek juga atau dicek juga. dicek? Kadang dicek itu. Karena kan sebelum kita naik itu kan dicek dulu apa-apa yang nggak boleh dibawa dan yang harus dibawa itu apa aja. Salah satunya itu kalau nggak salah tisu basah itu emang nggak boleh Tisu basah nggak boleh. nggak boleh dibawa ke Kalau atas. tisu kering boleh. Boleh sih gitu. Tisu basah nggak boleh karena Karena pembuangannya itu kalau buang sampah kan tisu basah beda sama tisu kering gitu. Tisu basah kan tisu kering kan kalau kena air kan hanggus ya. Tapi kalau tisu basah kan sulit ya. Kayak tisu basah itu kayak ke lamak-lamak gitu. Jadi sulit. Ya mungkin salah satunya itu emang karena wangi juga ya. Itu kan apalagi jangan bawa gitar, alat musik. oh nggak boleh. Nggak boleh, gitu. Nah, Karena kan di gunung itu bukan bukan untuk berpesta gitu, apalagi malamnya kan suka ada yang gadang yang yang santuy-santuy gitu, itu nggak boleh karena mengganggu habitat yang ada di sana. gitu lah. Kecuali kalau camper di Cibodas gitu. Karena kan ini daerah gunung yang tidak boleh tidak boleh menyalakan api, nggak boleh. Kalau di camper paling boleh karena jauh daripada ditakutkan terjadi kebakaran. Iya. Oh gitu ya. Ketika di gunung malam tengah tidur Tidur itu tidur. tidak ada Sinyal aman itu sinyal. wah nggak ada sinyal di gunung mah, nggak ada sinyal sama sekali. Gitu ya ternyata Iya. pengalaman. Nah, coba ini sepatu mahal guys. Pengalaman Babang Herman ketika naik gunung ya. Tapi terakhir man untuk closing statement barangkali ya. Apa sih yang paling Herman dapatkan maknanya
ketika Herman menuntaskan beberapa gunung yang telah Herman singgahi? Manfaat Makna perjalanan atau apapun itu yang didapat itu apa? Atau yang paling berkesan gitu di gunungan? dari beberapa yang saya naiki gunung, mungkin yang terkesan itu Gunung Pangrango. Pangrango. Ya, karena pertama emang tidak mudah itu untuk tidak mudah untuk bisa naik ke Gunung Pangrango karena emang jalurnya yang emang sempit, dan kalau katakanlah susukan saat banyak batu-batu dan rintangan yang emang menantang banget. Itu bukan pemula itu mah. Aduh, saya merasakan itu di sana itu mau tidak mau harus nyampe ke puncak. Mungkin ya pengalaman daripada saya gunung itu naik Gunung Pangrango, karena Gunung Pangrango itu salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, kedua setelah Gunung Ciremai. Jadi alhamdulillah saya sudah merasakan treknya gimana, suasananya gimana. Suasananya itu sunyi banget, sunyi sampai nggak ada lah untuk warung ataupun untuk bahkan untuk singgah pun sempit karena kan kebanyakan jurang ke sana. Alhamdulillah saya juga pernah banget karena suatu kebanggaan gitu. Ketika sepatu saya sudah menginjaki tanah Pangrango, itu suatu apa ya, bisa bagi saya gitu, wow, Puasan tersendiri lah ya. ya kan. Pangrango. Pangrango. Oke, terakhir Man, pertanyaan. Gunung impian mana yang dalam waktu dekat ingin disinggahi? Gunung Ciremai. Ciremai. Belum pernah Ciremai. Belum pernah. Ciremai di daerah Daerah Jawa Barat, Kuningan, tempat Bapak Anies Baswedan lahir. Rencana tahun sekarang. Insya Allah tahun Oke. sekarang. Karena Ciremai ini salah satu list yang sudah di apa ya? Sudah di planning. Bahkan saya sempat mau naik bulan Desember kalau nggak salah, cuman terhambat lagi dengan cuaca yang emang kan hujan ya, musim hujan gitu di Desember Januari itu kan nggak cocok bagi kita untuk naik gunung, apalagi daerah Jawa Barat kalau kan kata saya. Tapi kalau emang Jawa Tengah ya cuman adalah sedikit hujan, cuman nggak lama sampai ke berlarut-larut. Insya Allah Ciremai, karena Ciremai itu ingin melengkapi gitu loh, karena kan gunung tertinggi kedua sudah di Jawa Barat. Sekarang yang Gunung tertinggi pertama itu Ciremai. gunung tertinggi di Jawa Barat Sabaraha itu Ciremai. MDPL itu 3.000-an lah kalau nggak salah. 3.000 lebih MDPL lah ya. 30.000 Siap Man. karena biar apa ya, atap Jabar itu ingin mengatakan atap Jabar gitu. Tetap Jabar lah ya. Karena atap rumah kan sudah tinggal atap Jabar. Ada Atap planning atap sekren ya. atap Jateng, nah. Atap Jateng itu apa? Yaitu Selamat. Selamat itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Dia termasuk dalam 7 gunung tertinggi. Karena kan gunung tertinggi di Indonesia itu ada Gunung Tatawijaya yang ada di Papua, Gunung Kerinci di Lombok. Kerinci itu di mana ya? Di Lombok apa ya? Rinjani ketiga, keempat itu Semeru yang pernah meletus, yang kelima itu ya Selamat, yang terakhir itu Jawa Barat. Oke. Itu aja barangkali ya. Ya mungkin sama itu Bang Herman. barangkali ada yang mau join. Boleh ini deh nanti di Instagram deh. Hah? Instagram. Oh, Instagram Kak? Herman ada saya mah. Herdin. Cuma penulisan aja. Din 03. Oh, siap di follow ya guysnya, bisa aya nu mau pada gugunungan tada hari saya mah kurang ya karena gugunungan bisa bersama Herman Nurdin. Itu saja barangkali ya,
Ya udah welahnya, yuk sampai jumpa di vlog selanjutnya. Vlog naon podcast.